Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, menyapa Anda kembali di malam hari ini, malam ke-23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, ataupun di tanggal 18 hari Selasa begitu ya sahabat MK. Bagaimana kabar Anda? Semoga Allah senantiasa memberikan Anda kesehatan, kemudian juga masih diberikan semangat begitu ya sahabat MK untuk menghadapi setiap masalah Anda. Ya mungkin saat ini, hari ini Anda sedang merasa cemas, kemudian takut menghadapi realita, mungkin kehilangan motivasi juga begitu ya sahabat MK. Dan jangan-jangan Anda sedang di umur ke-20-an tahun ya sahabat MK. Nah, mungkin ini ada satu istilah yang sangat ngetren kali ini begitu ya sahabat MK, dengan istilah quarter life crisis. Kita akan bahas lebih lanjut begitu ya di dalam program Memaknai Hari. Tentu saja bersama dengan Mas Kiki F. Wijaya, motivator nasional begitu ya sahabat MK, motivator Muslim Indonesia. Dan insya Allah Mas Kiki sudah hadir di malam hari ini untuk menyapa Anda. Kita sapa Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas Kiki? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Namun kayaknya nih yang baru saja lulus nih mentalnya belum sehat nih Mas Kiki. Karena ada istilah quarter life crisis ya Mas Kiki. Betul. Tapi ini apakah sebenarnya fenomena baru atau dari dulu sebenarnya sudah ada fenomena seperti ini Mas Kiki? Iya, sebenarnya ini fenomena yang terjadi ya semenjak dulu ya, semenjak bahasa anak muda sekarang ya, tahun jebot juga sudah ada gitu ya. Nah, cuma memang diistilahkan secara ilmiah, secara populer itu tahun 2001 oleh dua orang tokoh, namanya itu Alexandra Robin dan Abby Wilner ya, dua orang psikolog yang sebenarnya istilah itu berangkat dari fenomena yang mereka amati di kalangan muda Amerika yang disebut atau dijuluki sebagai 20 something ya, 20 something. Jadi memang 20 tahunan itu episode atau usia di mana kita itu ingin menjadi somebody ya, atau mungkin barangkali something dulu ya, baru somebody, baru someone ya. Nah ini itu untuk menunjukkan sebuah keadaan yang dialami oleh kita yang berada pada usia-usia itu. Nah tentu titik mulanya usia berapa ada perdebatan, karena setiap negara itu kan punya episode yang beda-beda. Kalau di Indonesia itu biasanya memang quarter life crisis ini terjadi sekitar ya 23-25an mulainya. Kenapa? Karena kita masih kuliah biasanya kan. Setelah kuliah SLTA, SMK, kuliah dulu. Nah, kemudian setelah lulus, nah di situ kesenangan yang terjadi pada saat wisuda itu dalam sekejap tiba-tiba hilang. Karena kita mengalami kebingungan, saya harus melangkahkan kaki kemana? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Nah, terutama berkaitan dengan karir, berkaitan dengan pasangan hidup, bahkan berkaitan dengan nilai-nilai yang harus kita pegang sepanjang hidup kita. Nah, kalau di budaya lain di Amerika misalnya itu lebih mundur, 18 tahun itu sudah terjadi ya. Nah, jadi tapi kisarannya ya 20-an lah, 24, 18 sampai 25. Makanya disebut sebagai quarter life crisis tadi. Nah, ini barangkali sangat pas tuh dengan orang-orang yang seusia Mas Nizam ya, dan para penyiar-penyiar MK. Nah, itu biasanya pas banget ini. Dan ini sebenarnya berlangsung cukup lama sebenarnya. Karena itu berlangsung mulai usia 18 tadi atau 20 tadi sampai kurang lebih usia 40. Cuma fasenya yang paling kritis itu di usia di awal tadi ya. Nah, kalau usia 30, beranjak 40 itu biasanya sudah mulai lebih stabil. Nah, nanti masuk ke 45 ada krisis lagi yang kedua. Ada krisis lagi, Namanya midlife crisis. Tapi sabar ya, kita bahas nanti minggu depan.
Nah, kita Oke. hari ini bahas dulu yang quarter life crisis-nya. Karena Baik. pendengar MK ini kan beragam ya. Ada anak mudanya, Mm-mm. ada juga bapak ibunya. Nah, sehingga memang resiko radio keluarga ya harus melayani semua segmen Betul. ya. Nah, karena itu bagi sahabat MK yang usianya wah saya 40 tahun ke atas dong, Mas Kiki gimana, nggak perlu untuk saya? Enggak juga. Ini menjadi wawasan penting untuk anak-anak kita. Betul. Iya toh? Sekarang sahabat MK yang sudah berkeluarga punya punya sebuah keluarga, punya anak-anak yang makin besar yang disebut sebagai adult children ya, adult children. Jadi anak-anak yang sudah tumbuh dewasa dan memperlakukan anak di usia dewasa tentu sangat beda ketika anak itu berada di usia remaja atau di usia balita bahkan batita, sangat berbeda. Karena itulah saya sering mengatakan menjadi orang tua itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Kalau kita tidak belajar, ya udah kita akan tertinggal, dianggap kuno oleh anak kita. Iya, betul. Kan banyak terjadi di mana orang tua itu merasa kesepian, merasa kok tidak dianggap ya sama anak saya. Bahkan non sewu kadang-kadang anak-anak yang kurang sopan itu agak menyepelekan ibunya. Ibu bapak kuno banget sih, itu aja nggak paham. Nah, contoh ini muncul karena orang tua berhenti belajar. Oke. Dia merasa direndahkan, tapi di sisi lain tidak berusaha mengimbangi. Nah, makanya harus tongkrongin acara malam ini. Mas Kiki, ini sampai menjadi sebuah krisis yang mungkin sudah besar begitu ya Mas Kiki. Tentu ini pasti ada sebabnya begitu ya Mas Betul Kiki. sekali. Ya. Apa sih yang kemudian menyebabkan setiap orang bahkan ya bisa mengalami quarter life crisis? Iya, kita itu kan sebenarnya selalu berkembang ya. Ketika kita lahir, kita punya tugas perkembangan. Misalnya kalau anak usia 0 sampai dengan 2 tahun itu, salah satunya dia bisa berjalan, dia bisa berbicara, dan seterusnya. Tentu plus minus ya. Ada anak yang contohnya motoriknya lebih duluan, tapi bicaranya agak lebih lambat. Ada anak yang biasanya bicaranya lebih cepat, tapi motoriknya agak lebih lambat. Nah, tentu itu hal yang lumrah. Begitu pula ketika kita beranjak di usia balita, ada juga tugas perkembangannya. Masuk ke masa anak-anak, ada juga tugas perkembangannya. Jadi setiap episode kehidupan kita itu ada masa-masa di mana kita mengalami transisi. Transisi dari remaja menuju adult children tadi itu ya, menjadi pribadi yang dewasa awal, kira-kira begitu. Dan salah satunya yang kemudian terjadi adalah krisis. Nah, quarter life crisis itu sebenarnya adalah sebuah kondisi gaduh-gaduh sebenarnya. Ada cemasnya, ada takutnya, ada kemudian ada kebimbangan di situ terhadap apa ya? Terhadap pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, ya. Kita mau ngapain gitu loh. Apakah kita akan memilih untuk bekerja dulu atau menikah dulu? Ataukah menikah sambil bekerja? Macam-macam kan. Ada kegelisahan-kegelisahan yang kemudian terjadi pada kehidupan kita. Bahkan kalau mundur ke belakang lagi, di usia 18 itu sudah dimulai proses itu. Ya. Ketika kita memilih studi kita. Oke. Saya mau kuliah di mana nih ya. Jadi kita masih meraba-raba, bimbang mana yang betul-betul menjadi minat kita. Mana yang betul-betul menjadi passion kita. Kita meraba-raba. Nah, kadang dalam kondisi kita yang kebingungan itulah orang tua kita mengintervensi ya, di mana orang tua kita memilihkan studi yang menurut mereka itu baik. Ya. Padahal barangkali kita sebenarnya tidak berminat di situ. Tapi dengan dalih bahwa ini untuk kebaikan kamu di kemudian hari. Bapak itu sudah makan asam garam kehidupan. Ibumu sudah ngerti bagaimana hitam putihnya hidup ini. Jadi jangan macam-macam, manut pokoknya. Nah, kalau sudah diomongkan begitu, lalu kemudian ada ancaman lagi. Oke, kamu boleh kuliah di sini, tapi bapak ibu gak membiayai, silahkan biayai sendiri. Nah, kita makin ciut kan. Kita punya keinginan di jurusan tertentu, tetapi orang tua kita tidak supportnya. Maka banyak di perjalanan kita jumpai mahasiswa-mahasiswi itu yang akhirnya putus di tengah perjalanan. Mereka begitu terengah-engah untuk mengumpulkan energi, tenaga, menyelesaikan studi itu. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki minat, tidak ada passion di situ, gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang itu ditutup-tutupi dengan dalih menyenangkan orang tua kita. Itu bagus memang. Menyenangkan orang tua, membahagiakan itu sesuatu yang bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau yang kita kerjakan itu kan menjadi minat kita.
Jadi dengan kata lain dua pihak itu sama-sama win-win gitu loh, menang. Orang tua kita bangga karena pilihan itu sesuatu yang mereka sarankan. Di sisi lain kita juga menjalankannya dengan sungguh-sungguh karena kita merasa betul ini menjadi kekuatan saya. Nah, cuma persoalan tadi saya katakan selalu di masyarakat itu kita menjumpai keadaan yang tidak sepenuhnya ideal. Saya kebetulan ketemu orang tua yang membebaskan pilihan saya ketika saya studi dulu, ya. Tapi banyak mahasiswa-mahasiswi yang saya jumpai itu, ketika saya tanya, "Ayo, siapa di kelas ini yang betul-betul ingin jadi mengemili jurusan ini sebagai pilihan pribadinya?" Ternyata menyisakan sekitar 20%, 30%, ya mereka itu sebenarnya terpaksa. Ya, dan biasanya dalihnya adalah membahagiakan, menyenangkan. Ini pilihan dari orang tua saya. Nah, makanya sebenarnya ketika kita SMA, SMK itu memang harus dimaksimalkan peran guru BK, ya, agar proses quarter life crisis itu bisa terlampaui dengan cepat. Nah, cuma sekali lagi di sekolah itu, kadang guru BK ini bahkan tidak ngerti konsep ini, gitu loh, ya. Sehingga yang terjadi adalah urusannya adalah hanya ngurusin ya anak-anak yang nakal, kedisiplinan, hal-hal yang sebenarnya itu sesuatu yang bukan menjadi tugas substantif seorang guru BK, gitu loh. Mohon maaf nih kalau ada sahabat FK yang jadi guru BK, tapi ini otokritik ya. So, kalau kita itu ingin berubah kan harus siap menerima kritik. Nah, cuma memang dalam lebih jauh dalam praktik kehidupannya itu, Mas Nizam, ada orang yang bisa cepat mengalami fase ini, krisis ini, ada yang kemudian agak lambat mengalami, menyelesaikannya. Bahkan boleh jadi di usia 30 belum rampung juga, masuk 40 juga belum selesai, ya. Tapi lumrahnya sebenarnya seiring usia kita akan menemukan kemampuan menyelesaikan krisis itu. Nah, tahap pertama, quarter life crisis itu, sahabat MQ yang berbahagia, itu ditandai dengan kita merasa terjebak dengan berbagai pilihan. Terjebak ya. Kita merasa ya terjerembab lah di sebuah keadaan yang penuh pilihan, kemudian bingung harus memilih yang mana. Kalau bahasa agama itu fa'aina tazhabun, kamu hendak melangkah kemana, kira-kira begitu ya. Nah, sebenarnya ini mirip dengan konsep ini sebenarnya ya. Nah, fase ini kemudian mengalami kebingungan, kita guncang, kita menjadi ya bingung, ya. Nah, celakanya hadirnya media sosial yang hari ini sangat akrab dalam kehidupan kita itu semakin memperlebar krisis itu. Kita melihat teman kita begini begitu, dia kuliah di sini, kuliah di situ, bekerja di sini, gajinya sekian, bisa jalan-jalan ke sini ke situ. Itu membuat kita merasa semakin terperosok. Betul. Ya. Kok dia bisa begini ya? Masih muda sudah begini. Saya kok begini-begini aja. Jadi kita tanpa sadar membandingkan diri kita dengan sahabat kita yang ada di media sosial itu. Dan itu makin membuat makin parah. Makin parah, ya. Nah, yang kedua, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, fase kedua kita ada dorongan untuk segera keluar dari keadaan tadi itu, keadaan keterjebakan tadi itu, ya, dalam kebingungan itu. Nah, idealnya orang tua adalah pihak yang membantu, ya, karena orang tua itu kan kelebihannya kaya pengalaman, ya, cara berpikirnya tentu lebih matang dan seterusnya. Cuma banyak orang tua itu tidak siap untuk menjadi sahabat bagi anaknya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan banyak nasihatin. Tidak mau dengarkan. Penyakit orang tua itu kan sok tahu. Sok berpengalaman, sok paling pintar. Nah, ini jujur aja saya juga begitu. Nah, jadi dengan dalih bahwa saya lebih berpengalaman, saya sudah banyak tua, asam garam kehidupan, wis toh, nurut aja. Jangan macam-macam, kira-kira begitu. Jadi akibatnya orang tua itu tidak bisa menurunkan egonya untuk menjadi teman, menjadi sahabat bagi anaknya. Sahabat itu kan enggak, kalau kita kan Mas Nizam kan nggak mau tuh kalau ketemu sahabat kerjanya nasihatin aja, kamu kayaknya nggak cocok begini-begini, kamu kan announcernya di radio swasta, masa swasta Islam begini, masa begini sih penampilannya, ketemu lagi nasihatin lagi, sebel nggak kira-kira? Kan sebel. Iya kan? Betul. Sebel. Kita tuh kepengen kalau ketemu sahabat itu ya bisa ketawa bareng, bisa ngobrol bareng, bisa curhat dan seterusnya. Cuma banyak orang tua nggak nyadar. Gak nyadar bahwa anaknya di usia itu gak sama ketika anaknya SD, gitu loh. Makanya orang tua itu harus belajar bagaimana bersikap menjadi sahabat
bersikap menjadi mentor, dan kadang bersikap menjadi seorang coach. Oke. Nah, nanti kita belajar tuh minggu depan ya. Sabar nih, ada jam tayangnya ya. Kita akan bahas itu, sahabat MQ yang berbahagia. Nah, kalau kemudian dirasa orang tua tidak menjadi sahabat yang bisa membantu dia mengatasi masalah itu, keluar dari persoalan itu, dia akan cari yang lain. Oke. Nah, ini yang repotnya. Cari tempat dia akan lain cari ya. teman, ya. Syukur kalau dia ketemu mentor, orang yang memang bisa mengarahkan dengan tepat. Gitu ya. Nah, biasanya dengan proses mencari sana, mencari sini, kita itu akan dapat insya Allah itu ya. Nah, kalau sudah kemudian tahap ketiga atau fase ketiga dari quarter life crisis itu, kita akan membuat sebuah langkah besar, terobosan besar dalam hidup kita. Contoh misalnya, ada anak muda setelah bekerja di sebuah perusahaan yang dipandang mapan, prestisius, ya, bonafit, tiba-tiba dia memutuskan keluar. Ketika ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu keluar, nak? Dari tempat ini kan bagus, karirnya oke loh, kamu bisa jadi manajer dan seterusnya. Kita bilang, Pak, Bu, saya pengen membangun usaha saya sendiri. Saya nggak mau jadi ikan kecil di kolam yang besar, misalnya dia ngomong begitu. Alah, kamu sok gaya ngomong begitu. Kamu tahu apa? Bapak ini sudah pengalaman. Nah, kembali lagi orang tua nggak bisa menempatkan diri itu. Nah, beruntunglah kalau kita mendapatkan situasi di mana orang tua kita tidak intervensi seperti itu. Bahkan ada juga yang kemudian dia usia yang lebih belia lagi mengambil keputusan besar. Dia keluar dari perguruan tingginya. Dia memilih kuliah yang lain. Itu bagian dari quarter life crisis loh, ya. Karena merasa di situ bukan passion dia tadi, ya. Nah, biasa di situ akan ada pihak yang mendukung, ada pihak yang mencela, biasalah ya. Sebuah keputusan itu kadang-kadang kalau tidak populer pasti akan dibicarakan, dipergunjingkan begitu loh. Nah, kemudian pada tahap yang keempat, kita akan memantapkan pilihan itu. Kita mulai membangun, ya, memantaskan diri kita terhadap pilihan tadi itu. Nah, kemudian makin hari, makin matang kita, makin baik pribadi kita, masuklah ke tahap yang paling akhir, yaitu kita betul-betul fokus kepada minat kita itu, dan kita memegang nilai-nilai yang kita yakini. Nah, ini biasanya terjadi di usia sekitar 30 sampai dengan 40 tahun itu, ya. Nah, maka tadi saya sampaikan tadi, seiring usia kita akan mengalami masa-masa di mana kita bisa melewati transisi itu dengan baik, ya. Nah, cuman tadi akan lebih baik kalau makin cepat proses itu kita lewati, kan lebih baik tuh, daripada kita kemudian berpanjang-panjang ria dan akhirnya malah terjerembab lagi di lubang yang sama, dan itu yang tidak boleh terjadi. Dan sekali lagi, peran orang tua itu menjadi sangat penting ketika kita ingin keluar dari quarter life crisis itu. Begitu, Mas. Baik, itu dia sahabat MQ, ada fase dan tanda-tanda kita sedang mengalami quarter life crisis, dan tentu tadi tahapan tersebut sahabat MQ pasti bisa kita lewati ya. Namun bagaimana sih Mas akhirnya, mungkin ada nggak sih cara untuk melewati krisis-krisis seperti ini yang sedang dihadapi oleh sahabat MQ? Nah, ini tentu pertanyaan selanjutnya kan. Setelah kita barangkali sahabat MQ setelah mendengar uraian saya itu langsung mengatakan, ini saya banget ini kayaknya. Gitu. Wah, saya bagian dari apa yang disampaikan ini gitu ya. Nah, tentu kalau kita cukup beruntung punya orang tua yang bisa menjadi sahabat kita, ya, maka sahabat MQ, saya sarankan datanglah kepada mereka, ya, datanglah kepada mereka. Jangan malu, jangan pula enggan manakala mereka memberikan nasihat kepada kita. Karena orang tua kita itu harus kita akui, terlepas bahwa mereka sering mengklaim bahwa mereka itu punya pengalaman lebih banyak, sudah makan asam garam kehidupan, memang nyatanya begitu, gitu loh ya. Nah, cuman kadang-kadang kita jengah dengan ungkapan itu, ya. Jadi orang tua, menurut saya pada saat anak mengalami periode ini, itu lebih bagus kita memang pada tahap awal itu jadi sahabat dulu, ya. Jadi saran saya, pilih datangi orang tua kita yang kita pandang bisa menjadi sahabat kita. Ya. Ciri sahabat itu apa? Ciri sahabat itu mau mendengarkan. Mau mendengarkan, ya. Dia menyimak, dia berasa memahami, dia mencoba mengerti, ya. Kalau bahasa pengembangan diri namanya active listening. Ya, orang tua yang baik
orang tua yang bisa menjadi sahabat itu adalah orang tua yang bisa menempatkan dirinya dalam sudut pandang, cara pandang, perasaan, kebutuhan dari anaknya. Oke. Itu yang perlu dibangun, ya. Nah, kalau kita sudah dapat orang tua kayak begini, ya udah. Nah, dan boleh jadi ketika ngobrol itu kita butuh saran kan dari beliau. Nah, kita bisa sampaikan. Jadi begitu, Bu, Pak, masalah yang saya jumpai. Kenapa saya memilih ini? Inilah pertimbangan-pertimbangannya. Oke, Bapak Ibu punya saran tidak? Nah, misalnya begitu. Kalau misalnya anak mengatakan, Bapak Ibu sudah ada saran tidak untuk saya? Disitulah pintu masuk bagi orang tua itu untuk memberikan saran. Masukan bagi anaknya. Jangan buru-buru di awal, apalagi menasihati gitu ya, dengan klaim bahwa kita lebih berpengalaman dan seterusnya. Karena itu akan menutup komunikasi. Bahkan boleh jadi anak merasa defensif dengan cara komunikasi kita. Oke. Nah, itu kalau kita beruntung mendapatkan orang tua yang bisa menjadi sahabat kita. Nah, kalau tidak bagaimana? Nah, ini dia. Kalau tidak, kita sebagai pribadi, sahabat MK semuanya, sebenarnya dengan kapasitas yang kita miliki, kita bisa mengatasi itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena secara neurologis, otak kita itu sudah sempurna di usia 23 tahunan. Ada bagian di otak di belakang dahi kita ini namanya prefrontal cortex, Mas. Itu sudah sempurna. Sehingga kita punya kapasitas untuk berpikir dengan baik sebenarnya. Kalau saya pilih ini, resikonya ini. Kalau saya pilih ini, resikonya ini. Jadi kita sudah punya pertimbangan semacam itu. Nah, cuma kita perlu belajar untuk menenangkan situasi yang membingungkan itu. Maka saya sangat menyarankan langkah pertama bagi sahabat MK yang ingin mengatasi secara personal persoalan tersebut, maka kita betul-betul harus meluangkan waktu untuk melakukan refleksi diri. Refleksi diri. Refleksi di sini bukan berarti sekadar diam sesaat lalu memikirkan dan tiba-tiba mengambil keputusan, tetapi betul-betul menimbang-nimbang secara matang. Kalau saya pilih ini, konsekuensinya ini. Kalau ini tidak berhasil, apa plan B-nya, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita itu memikirkan dengan baik pilihan-pilihan kita itu. Ya, karena setiap keputusan itu tentu ada konsekuensinya. Contoh sederhana saja, kita memutuskan, saya mau menikah dulu. Ya, nanti sambil bekerja, saya akan carilah, ya pokoknya saya percaya bahwa nikah, setelah itu kemudian bekerja, nanti ada rezekinya. Ada begitu. Ada mengatakan, enggak lah, saya akan bekerja dulu. Kalau sudah mapan, saya baru bekerja. Mana dua pilihan ini yang bagus? Saya tidak bisa mengatakan mana yang bagus. Karena setiap orang itu punya pertimbangan masing-masing kan. Nah, cuma dengan perenungan refleksi yang dalam kita lakukan itu, maka itu akan membuat kita menjadi lebih tepat dalam mengambil keputusan yang terbaik pada saat kita mengalami kondisi kebimbangan semacam itu. Nah, ini ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang satu kita minta bantuan dari orang lain. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan daya kita, kemampuan yang kita miliki, kesadaran kita untuk melakukan refleksi menengok ke dalam diri kita. Makanya saya sering mengatakan langkah pertama yang harus sahabat MK lakukan untuk mengatasi krisis ini adalah kenali siapa diri kita. Kenali siapa diri kita. Gimana caranya itu? Nah, itu yang harus kita jawab, ya. Terutama yang harus kita kenali itu, kalau itu berkaitan dengan karir terutama, itu kita harus betul-betul kenali di mana letak kekuatan kita. Letak kekuatan kita. Kalau orang sekarang menyebutnya dengan bakat atau talent, ya. Nah, di mana dulu pernah saya uraikan sahabat MK, bakat atau talent itu secara sederhana sesuatu yang relatif mudah dan cepat kita kerjakan, sementara menurut orang lain terasa sulit dan butuh waktu lama mereka lakukannya. Itu sebenarnya ya. Jadi kuncinya adalah kenali siapa diri kita. Kalau kita kemudian merasa sulit menemukan itu, kita boleh meminta bantuan kepada orang yang tahu tentang siapa kita, sering berinteraksi kepada kita, dan itu sangat boleh jadi memberikan pandangan yang lebih membantu kita tentang pemahaman terhadap diri kita pribadi. Itu, Mas. Baik, mengenali diri Anda sahabat MK, di mana kekuatan Anda, di mana kelemahan Anda, dan itu sangat penting untuk kemudian Anda menjawab
problematika yang sedang Anda hadapi. Setelah mengenali diri, apa yang kemudian harus dilakukan, Mas? Iya. Setelah kita mengenali diri kita tahu kekuatan kita itu apa, ya. Kita mengerti di mana yang menjadi passion kita, gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya uraikan, kita juga bisa memperkuatnya dengan penilaian dari orang lain. Kalau nggak punya orang tua, siapa? Teman. Ya, kalau nggak ada, barangkali juga bisa mentor di tempat kita berada itu. Ya, contoh mentor itu siapa sih? Bisa kakak kelas, bisa contohnya itu supervisor kita. Ya, itu sebenarnya mereka orang-orang yang layak untuk kita jadikan mentor kita. Itu lebih mudah, ya. Kalau kita mendapatkan mentor itu akan lebih mudah untuk membantu kita keluar dari krisis itu. Ya, nah kemudian kalau sudah ini kita lakukan, langkah berikutnya sahabat MQ adalah kita harus mengumpulkan keberanian memang. Keberanian untuk memilih sebuah pilihan yang kita pandang paling pas kita ambil dalam kehidupan kita itu. Entah apapun bentuknya itu. Bisa jadi misalnya Anda memilih untuk berwirausaha, bisa jadi Anda memilih pindah pekerjaan dari perusahaan yang cenderung stabil ke startup misalnya begitu. Itu pilihan-pilihan besar, ya. Dan semuanya boleh-boleh saja sejauh pilihan itu disesuaikan dengan kalkulasi Anda, gitu ya. Jadi oke-oke aja, no problem. Nah, cuma memang Anda harus bersiap, sahabat MQ, bersiap dengan sebuah keadaan di mana ada yang pro, ada yang kontra kepada Anda. Yang pro tentu saja akan mensupport Anda dong. Yang kontra pasti akan di belakang akan berkata, kok mau sih pindah di situ? Itu kan enak, banyak yang kepingin loh, kok dia malah keluar, misalnya begitu ya. Harus siap. Artinya sahabat MQ, kita harus ya istilahnya telinganya ditutup aja gitu. Karena kalau sudah yakin dengan pilihan itu, ya jalan aja gitu. Itu yang diperlukan adalah keberanian kita untuk mengambil keputusan itu. Memang kadang di saat tertentu kita merasa keputusan itu salah, ada kalanya begitu, terutama ketika kita terbentur dengan kegagalan. Tapi insya Allah kalau kita belajar dari kegagalan-kegagalan itu, pada akhirnya kita tetap akan menemukan jalan keluar dari bagaimana kita mengatasi berbagai kegagalan yang kita jumpai tersebut. Nah, sampai akhirnya ya berjalannya waktu, ya kita akan semakin yakin, semakin mantap dengan pilihan kita tersebut. Semakin yakin, semakin mantap. Tapi ini nggak sih, Mas, mungkin ada mungkin indikasi-indikasi yang membuat pilihan kita itu tepat begitu, Mas. Kadang kita bingung, ini sudah tepat belum ya? Iya, betul. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ketika kita memilih karir misalnya, ya, yang paling penting itu adalah kita merasa bahwa potensi kita itu teraktualkan dengan baik di situ. Oke. Ya. Makanya saya selalu berkali-kali kan di acara memaknai hari itu mengatakan, bekerjalah seperti orang yang bermain-main. Ya, kan asik banget tuh. Seneng. Iya, Anda main dan tiba-tiba Anda dapat duit. Iya kan? Kerjanya main-main. Mainnya main-main, kayak orang main-main. Dia bekerja dengan situasi flow, ya, masuk ke dimensi flow state itu. Itu indikatornya itu, ya. Jadi jangan dulu menggunakan standar uang, karena kalau menggunakan standar uang belum tentu sesuatu yang bergaji besar itu kita bahagia. Iya, betul. Ya kan? Betul. Justru yang terjadi sebaliknya, kalau orang itu bahagia dan pekerjaannya, maka gaji itu ngikutin sebenarnya. Ya. Loh, betapa tidak? Ketika Anda bahagia mengerjakan sesuatu, maka pelan-pelan kan kemampuan kita makin baik, makin sempurna, makin terasah, makin tajam, kapasitas kita makin membesar, dan otomatis uang itu datang dengan sendirinya. Saya selalu mengatakan begitu, bahwa uang itu adalah nomor 2 gitu loh. Jangan jadikan nomor 1 gitu loh. Karena penghasilan itu pasti bagian dari konsekuensi logis dari kapasitas kita. Ya, selama kita itu suka menjalankannya, kita bahagia menjalankannya. Lalu yang kedua, sesuatu yang kita kerjakan itu bermakna, artinya yang menerima manfaat tidak hanya kita, tapi juga orang lain. Ya, itu sesuatu sudah lebih dari cukup menurut saya. Kalau 2 itu ada pada pekerjaan kita, percayalah Anda berada pada track yang benar. Tapi kalau
ketika kita bekerja dalam karir yang kita tempuh itu, bawaannya menggerutu, ya bawaannya dumel gitu ya. Kemudian kita merasa potensi kita tertutup, tidak berkembang. Itu jelas isyarat alam bahwa kita berada dalam jalan yang salah gitu ya. Nah, maka sekali lagi kita harus peka dengan tanda-tanda yang muncul dari diri kita pribadi. Salah satunya adalah kondisi emosional begitu, Mas. Bagi saya begitu. Jadi sekali lagi bukan pada salary-nya, uangnya, fasilitasnya. Karena itu belum tentu menjamin bahwa kita merasa berada pada satu track yang betul.